Selamat malam. Wawancara Masuk TV kali ini akan menceritakan tentang hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan dua pemilik restoran yang berbeda. Restoran yang pertama saya kunjungi adalah Rumah Makan Acong yang berdiri sejak tahun 2004 dengan jumlah karyawan 6 orang. Pendirinya adalah Pak Yongki dengan usia 65 tahun. Rumah makan yang berdiri di Jalan Raya Darmo Permai 1 nomor 71 ini diberi nama Acong karena menurut sejarah, Acong adalah nama kecil dari Pak Yongki. Selain itu, beliau memberi nama Acong agar mudah diingat banyak orang. Awal mulanya hanya berupa dapat kecil-kecilan seperti gerobak, namun lambat laun semakin berkembang. Sebelum membuka usaha ini, beliau pernah membuka usaha berupa toko kapas. Namun beliau mengalami kendala karena saat itu semakin banyak orang Tionghoa mencari kapas, sedangkan bahan kapas yang tersedia semakin sedikit. Akhirnya beliau harus menutup usahanya dan menggantinya dengan usaha kuliner. Beliau juga tidak berencana untuk membuka usaha baru karena selain kondisi fisiknya yang kurang memungkinkan dan dia juga sudah berusia lanjut. Beliau juga tidak ragu-ragu untuk memberikan kunci sukses yang beliau miliki ke kita semua, yaitu jika ingin sukses, maka kita harus bekerja keras, harus mau bekerja keras, ulet dan pantang menyerah. Lalu yang kedua adalah tempat margo nyaman yang berdiri di Jalan Pasar Kembang nomor 117 yang berdiri sejak tahun 1980 dengan jumlah karyawan 20 orang. Nama pendirinya adalah Pak Hartanto dengan usia kurang lebih 45 tahun. Tempat yang selalu laris dikunjungi pelanggan ini diberi nama Margo Nyaman karena terdiri dari dua bahasa. Margo dari bahasa Jawa artinya karena, dan nyaman dari bahasa Madura yang berarti enak. Jadi, tujuan beliau memberi nama ini adalah agar banyak orang yang mengingat tempat ini karena rasanya yang khas. Awal mulanya beliau berasal dari orang yang mengalami kesulitan ekonomi, lalu mendirikan usaha ini, kemudian semakin lama semakin berkembang. Sebelumnya beliau pernah bekerja sebagai agen dari salah satu perusahaan rokok, tetapi kemudian berhenti dan mulai merintis karirnya di dunia kuliner. Satu lagi, beliau memiliki watak yang cukup keras dan disiplin sehingga disegani oleh seluruh karyawannya. Kendala yang beliau hadapi saat menjalani usaha ini hanya satu, yaitu kesulitan pada 10 tahun awal dan merintis karirnya, tambah lagi dengan jumlah pelanggan yang pasang surut. Beliau juga belum berencana membuka usaha baru, tetapi satu hal yang berbeda, beliau tidak mau dianggap sebagai orang sukses, karena beliau masih belum mampu membuka cabang baru. Beliau juga membagikan kunci keberhasilan pada kita, yaitu tekun, pantang menyerah, dan masih banyak lagi. Sekian wawancara Masuk TV. Terima kasih. Saya Stanley Nesti, selamat malam.